Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Shrouding the Heavens. Selamat menyaksikan. Bab 151, Dua Kekuatan. Pemuda yang begitu tampan terlihat hampir lemah, tetapi dia adalah Raja Merak yang terkenal di wilayah selatan, yang sungguh mengejutkan. Menghadapi kekuatan yang begitu besar, Yevan sama sekali tidak berniat untuk bertarung mati-matian. Lawan bisa menghancurkan kehampaan dengan satu jempol. Jika dia ingin membunuhnya dan Ji Ziwei, itu akan mudah sama sekali. Aku di sini untukmu. Mata Raja Merak sejernih air, dan dia memandang Yevan dengan tenang seperti seorang pemuda yang tidak tahu banyak tentang dunia. Di belakang, mata indah Ji Ziwei terbuka lebar, dan dia bertanya dengan heran, bukankah kamu datang ke sini untuk membunuhku? Raja Merak tidak menanggapi, dan sangat pendiam, seperti pohon giok yang ditumpuk dengan salju. Yang membuat orang merasa sangat aneh itu tidak terlihat seperti pria yang kuat dengan mana yang mengerikan. Datang ke sini untukku, kenapa? Yevan menebak dengan samar. Hati suci Kaisar Iblis. Raja Merak hanya mengucapkan 4 kata ini, dan itu persis seperti yang diharapkan Yevan. Ini membuatnya merasa canggung untuk sementara waktu, mengeluarkan darah suci hari itu, jantung Ruby Fang tiba-tiba membuka segelnya sendiri, mendapatkan kembali vitalitasnya, berdetak kencang, dan terbang di udara. Apa? Itu terbang dengan sendirinya, Yevan menggigit peluru dan menjawab, penjelasan ini benar-benar dibuat-buat. Namun, Kong Kuokui mengangguk. Kamu percaya? Percaya. Karena aku melihatnya terbang kembali ke tangan keturunan Kaisar Iblis. Kakak Ye terkejut, hati tua itu memang psikis, dan kembali ke tangan Yan Ruyu, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya Said, karena kamu sudah terbang kembali, mengapa kamu masih mencariku? Aku ingin mengerti, mengapa itu terbang. Raja Merak tertawa dan melihat langsung ke lautan roda Yevan, seolah ingin menembus kabut dan melihat semua yang ada di dalamnya. Meskipun Yevan tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan tembakan yang begitu kuat, dia tidak ingin diintip ke dalam. Semuanya dengan mudah. Saat ini, Lunhai benar-benar diam, tanpa gelombang apapun. Raja Merak berjalan mendekat dengan senyum di wajahnya, dan Ruiwen melangkah mendekat. Tekanan besar. Ji Ziwei berkata, kamu adalah kekuatan legendaris, kamu tidak bisa menggertak kami seperti ini. Kamu harus pergi ke Tuan Yao Guang untuk menyusahkanmu, kamu terikat dengannya di masa lalu, lagi pula, kamu belum mengalahkannya. Bagaimana kalau membuat masalah dengan tuan keluarga Ji Anda? Raja Merak menunjukkan senyum tipis, yang tidak cocok dengan penampilannya yang berusia 16 atau 17 tahun, memberi orang perasaan yang sangat aneh. Siapa yang mengajarimu gerak kaki yang baru saja kamu lakukan? Raja Merak menahan senyumnya, menunjukkan kesungguhan untuk pertama kalinya. Itu diteruskan oleh orang tua gila itu, Yevan mengatakan yang sebenarnya. Benar saja, dialah yang mewariskannya padamu. Raja Merak menembakkan 2 berkas cahaya dari matanya, yang sangat ganas dan memikat. Hanya pada saat ini orang merasakan terornya, matanya setajam pisau. Pak Tua, dia ada di Taishuanmen sekarang. Kamu Fen memiliki kepercayaan mutlak pada orang tua gila, dan dia masih sehat setelah hidup selama 6.000 tahun. Bahkan jika Raja Merak kuat, dia mungkin bukan lawannya. Sayangnya, aku tidak bisa melihatnya. Dia menghilang beberapa hari yang lalu. Raja Merak tampak sedikit menyesal. Orang tua gila itu ditutupi kepompong, tertidur lelap, dan tiba-tiba menghilang. Apakah dia keluar dari kepompong dan pergi ke 7? Yevan sangat ingin tahu. Saya sangat terkesan dengan fisik Anda tertarik, ingin melakukan penelitian. Berbicara tentang ini, Pak Acok King Cece berhenti, dan berkata, namun, karena orang gila Bangkian menyerahkannya kepadamu, aku tidak akan mempersulitmu. Selain itu, mata besar Ji Ziwei bersinar terang, orang seperti apa orang tua gila itu? Sudah jarang bertemu saingan 6.000 tahun yang lalu, dan Yevan sebenarnya memiliki hubungan dengannya, yang sangat mengejutkannya. Namun, sejak kita bertemu, sayang untuk dilewatkan. Raja Merak mengusap tangannya, dan Fang Tianyu menjadi gelap di tempat. Awalnya, matahari yang terik ada di langit, dan itu cerah, tetapi dia akan membuat malam tiba dengan membalikan tangannya. Metode seperti itu membuat orang merasa kagum. Di langit malam yang gelap, langit penuh dengan bintang, seperti bertatahkan berlian di malam hari, terus berkedip.
Itu tidak membuatmu malu. Tidak peduli apakah kamu bisa melewati malam ini atau tidak, aku akan membiarkanmu pergi. Aku hanya ingin melihat seberapa kuat fisikmu. King Tian. Ji Ziwei sangat terkejut. Raja Merak melambaikannya dengan santai, sederhana dan santai. Ini adalah kelainan legendaris yang sangat kuat, dan dia tidak perlu melewati lautan roda untuk melemparkannya. Itu hanya beberapa bintang kecil yang redup. Aku berkata aku tidak mau menyerah dan merepotkanmu. Ini bukan kelainan total. Raja Merak berbicara dengan acuh tak acuh, dengan sedikit senyuman. Pada saat ini, Yevan tampak berada di bawah langit berbintang, bintang-bintang bersinar satu persatu, lalu memperbesar, perlahan menekan ke arahnya. Gemuruh. Langit runtuh dan bumi retak, setiap bintang diperbesar, seberat gunung, bersinar terang, menerangi seluruh langit. Itu tidak lagi seperti bintang, tetapi seperti putaran matahari yang terik. Yevan ngeri, kelainan macam apa ini? Setiap bintang sangat dibenci sehingga tampaknya mampu menghancurkan bumi sepenuhnya, dengan tekanan yang tak tertandingi. Pikirannya bergetar, tubuhnya berderit, persendiannya bergetar, dan dia berada di bawah tekanan yang luar biasa. Bintang-bintang itu terpisah jauh tak terhingga, dan sebelum mereka benar-benar hancur, mereka sudah sangat menakutkan, tak terbayangkan betapa kuatnya mereka. Ketika orang berbicara tentang fase yang berbeda, mereka selalu menyebutkan betapa kuatnya fase berbeda yang diciptakan oleh kekuatan kuno. Raja Merak di depannya adalah kekuatan yang sesungguhnya, dan fase berbedanya benar-benar menakutkan. Yevan sangat tergerak terkejut, lawan jelas menekan kekuatan tanpa batas, mengatakan bahwa mereka hanyalah bintang kecil yang redup, dan bahkan sebelum menunjukkan apa yang disebut langit biru, itu sudah sangat menakutkan. Seberapa mengerikan kelainan, bintang bersinar di langit, yang sebenarnya. Langit penuh dengan bintang-bintang yang bergetar, Yevan berjalan di bumi dengan susah payah, tubuhnya mengeluarkan suara tsunami yang bergemuruh, seolah-olah dia tidak mau ditekan, dan bahkan ada lebih banyak guntur dan kilat yang terjalin, seolah-olah dia telah datang ke era awal penciptaan dunia, dan gelombang aneh mengalir di lautan kekuatan rodanya. Jantung Yevan berdenyut, dan sekarang dia secara bertahap mengerti bahwa tubuh suci kuno sangat tahan terhadap kelainan, dan akan memiliki gerakan abnormal ketika ditindas. Apakah itu laut yang naik dan bulan yang cerah terakhir kali, atau bintang-bintang yang bersinar di langit kali ini, semuanya menyebabkan tubuhnya merespons, mengguncang kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Yevan berjalan maju di bawah langit berbintang, berjalan maju selangkah demi selangkah, meninggalkan serangkaian jejak kaki yang dalam di Tianjiji. Bintang-bintang belum tenggelam, dan kecemerlangannya mengalir di atas, seperti gas induk dari segala sesuatu, dan seperti nebula kosmik, bergegas menuju Yevan. Klik. Yevan merasa seolah-olah sedang membawa gunung besar di punggungnya, dengan langit biru di atas kepalanya, tanah di bawah kakinya retak, dan tulangnya terus bergetar, seperti gerakan nyaring yang bergema. Delusion. Getaran keras, Yevan menemukan cahaya terang di depannya, dan keluar dari malam. Melihat sekeliling, langit berbintang menghilang, hanya retakan besar yang pecah di tanah, yang semuanya menyebar dari jejak kaki itu. Ya, fisik ini memang pantas. Raja Merak mengangguk, dengan tatapan aneh di matanya dan senyum persetujuan. Dia telah lulus ujian, jadi dia bisa diizinkan pergi. Sedangkan aku, jika aku ingin membunuhmu, aku akan membunuhmu. Aku tidak takut, Ji Ziwei mengangkat kepalanya dan berdiri tegak. Sekarang dia sudah tenang. Bawah dan tidak lagi memiliki rasa takut. Kamu memang memiliki sedikit tulang punggung, gadis kecil. Raja Merak meletakkan tangannya di belakang punggungnya, tanpa ekspresi di wajahnya yang halus, dan berkata, sayang sekali membunuhmu. Jarang memiliki fisik seperti milikmu. Ayo bunuh kamu dan tunggu jika kamu melakukannya. Dan dia layak menjadi senior yang legendaris. Terima kasih di sini. Kamu gadis kecil bisa memanjat tiang, kapan aku bilang aku akan membiarkanmu pergi? Raja Merak menunjukkan senyum tipis. Kamu mengatakan dengan jelas bahwa sayang untuk membunuhku. Ji Ziwei bergumam dengan suara rendah, tetapi dia tidak berani menggertakkan giginya. Senior, bukan salahnya. Jika kamu ingin membunuhku, pergilah bunuh keluarga Ji. Great Elder, apa yang dia tahu sebagai gadis kecil, tidak perlu melibatkannya. Kamu fan memohon belas kasihan.
Apakah kamu sendiri sangat besar? Raja Merak balas menatapnya, lalu menatap Ji Ziwei, dan berkata, aku akan menyelamatkan hidupmu, tetapi kamu harus pergi bersamaku dan jangan kembali ke rumah Ji. Itu bisa melengkapi keturunan Kaisar Agung. Ji Ziwei ketakutan, dan pergi dengan suku iblis. Dia tidak pernah memiliki ide seperti itu, dan berkata dengan menyedihkan, tidak, saya tidak pernah membunuh siapapun, apalagi melakukan hal-hal buruk. Saya bahkan semut saya belum menginjaknya. Keluarga Ji Anda terlalu besar. Membunuh orang-orang saya dan mengejar keturunan kaisar, saya ingin menunjukkan warna. Jika Anda membawa Anda pergi, saya pikir mereka akan menyesal melakukan hal-hal itu. Apa yang terjadi pada saya saudara Hao Yue? Kamu tidak membunuhnya, kan? Ji Ziwei bertanya dengan gugup. Tubuh dewa memang luar biasa, tapi dia tidak bisa melarikan diri. Jangan bunuh saudara Hao Yue, dia adalah tubuh dewa, sayang untuk membunuhnya sesuka hati, Ji Ziwei memohon. Bagaimana dengan tubuh dewa? Dikatakan bahwa orang gila tua itu secara pribadi membunuh Raja Dewa Kehancuran Timur yang telah berkultivasi dengan pencapaian besar saat itu. Aku tidak bisa menunggu sampai saat itu. Aku hanya bisa membunuh tubuh dewa yang belum sepenuhnya dewasa. Saya belum memenuhi keinginan saya, kata Pak Acok Wangmen dengan santai. Di sebelah mereka, Yevan dan Ji Ziwei sangat terkejut. Orang tua gila itu sangat menentang langit. Bahkan Raja Dewa Kehancuran Timur yang telah berkultivasi ke tingkat daceng dibunuh olehnya. Ini benar-benar mengejutkan. Apa yang terjadi pada saudaraku? Ji Ziwei sangat gelisah. Murid tertua saya telah pergi untuk menangkapnya. Saya akan menunggu tuan dari keluarga Ji Anda untuk menyelamatkannya. Raja Merak berbicara dengan tenang, tetapi itu mengejutkan. Dia benar-benar pantas menjadi monster yang kuat dengan keberanian seperti itu. 800 tahun yang lalu setelah bertarung melawan Dewa Suci Yao Guang, sekarang dia akan menantang Dewa Suci keluarga Ji. Pada saat ini, Raja Merak melihat ke arah langit dan berkata, Nangong Sheng, karena kamu di sini, mengapa kamu tidak muncul? Di langit, kelopak bunga berkibar, setiap bagiannya jernih, dan jalan terbuat dari bunga-bunga segar terbentang lurus dari langit. Ayo bergegas, semburan keharumannya menyegarkan. Kecemerlangannya indah. Jalan bunga bermekaran dengan warna keberuntungan, mencapai depan, ada seorang pria di Singyi berdiri di atasnya, dengan sosok tinggi dan lurus, mata seperti bintang, rambut putih seperti salju, berdiri dengan bangga, sangat heroik. Nan Gongzheng, kekuatan legendaris umat manusia, mempraktikkan formula umur panjang, menjadikan tanaman dan pohon sebagai rumahnya, mengisi rasa laparnya dengan bunga, dan tidak pernah meninggalkan tanaman di sisinya. 800 tahun setelah perpisahan, sikap Raja Merak masih sama. Dulu, ketika kamu bertarung melawan para pahlawan wilayah selatan, dan pertempuran menentukan melawan penguasa cahaya, kamu begitu heroik. Bumi itu, adegan menghancurkan tampaknya masih di depan Anda. Nangong Zeng tampak seperti baru berusia 20-an, dengan sosok kokoh, penampilan tampan, rambut putih seperti salju, dan temperamen yang sangat istimewa. Apa yang kamu bicarakan? Apakah Nangong Zeng ingin ikut campur? Raja Merak berdiri dengan tangan di belakang punggung. Raja Merak, kamu memiliki keberadaan yang luar biasa, mengapa kamu harus pergi berperang begitu banyak? Mengapa kamu tidak membiarkannya pergi dan bergandengan tangan denganku untuk memasuki istana abadi perunggu? Dia memindahkan sungai dan gunung, tapi dia pemuda yang tampan. Nangong berteman dengan tanaman dan bunga, tapi dia sangat agung. Mereka harus ditangkap dan membiarkan mereka menyapu tanah, menanam bunga, mencuci sayuran, dan memasak. Kepalaku. Yevan berdiri di sampingnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memukulnya. Bab 152 cara berbeda. Mata Raja Merak sebening air, rambutnya lembut, dan akarnya ringan. Dia seperti teratai salju di gunung es, tampan dan anggun, dan berkata, bergabunglah dengan kami ke istana abadi perunggu dan mati. Aku belum cukup hidup. King Wu, dengan perawakan tinggi, berdiri di udara, ditutupi oleh hujan bunga, dikelilingi oleh tumbuhan hijau, penuh vitalitas, berkata, apakah kamu tidak ingin melihat sekilas kesempatan untuk menjadi peri, mundur selama 800 tahun, kali ini kamu dilahirkan, bukan untuk itu? Raja Merak mencibir dan berkata, sejak zaman kuno, Istana Tembaga telah mengambil nyawa dari banyak master tak tertandingi.
Saya belum pernah mendengar ada orang yang menjadi abadi melalui itu. Pemakaman yang sunyi dan kuat. Jika Anda ingin menjadi peri, Anda akan mati dalam pelarian sempit. Jika tidak, mengapa ada orang bijak dari kali siapa yang akan menghela nafas dengan sia-sia? Nangong Seng berkata dengan sungguh-sungguh, kamu dan aku bergandengan tangan dan memasuki istana perunggu abadi, berjuang untuk hidup dan mati untuk sementara waktu, dan berjuang untuk keabadian seumur hidup. Lebih baik daripada mati sendirian. Raja Merak berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan berkata, aku terbang melintasi dunia, mengarahkan pedangku ke Holy Lord, dan menjalani hidupku dengan bahagia. Bagaimana aku bisa kesepian? Bahkan jika kamu mati, itu bukan apa-apa. Apakah tidak ada desahan air yang mengalir ke arah timur? Pada akhirnya itu adalah mimpi dan bukan apa-apa, yang akan mengingatmu setelah ribuan tahun, itu hanya awan yang lewat, tidak abadi, dan akhirnya kosong. Yang lain berpikir apa yang terjadi setelah 1000 tahun tidak ada hubungannya dengan saya. Saya hanya tahu bahwa kebenaran ada di depan saya. Lebih menyedihkan lagi mencari keabadian dan obsesif seumur hidup, tetapi akhirnya tidak ada apa-apanya. Nangong menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan serius, meninggalkan tubuh fana, hidup bebas dan abadi, adalah keinginan besar generasi kita, mengapa kamu menipu diri sendiri dan orang lain? Raja Merak tertawa panjang, mengguncang langit, dan berkata, izinkan saya bertanya kepada Anda, sejak zaman kuno, pernahkah ada makhluk abadi yang nyata di tanah air timur? Jangan beritahu saya, di buku-buku kuno keberadaan beberapa orang yang tercatat terlalu aneh untuk dapat dipercaya. Tentu saja beberapa orang menjadi abadi, dan yang abadi yang meninggal di kota Huangta tidak dianggap abadi. Tengah. Apakah kamu pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri? Pak Choking balik bertanya. Tidak, Raja Merak berkata, jika kamu bukan peri, kamu tidak kosong, tetapi kamu juga laki-laki. Aku telah terbang ke dunia, jadi bagaimana aku bisa menipu diriku sendiri? Di sebelahnya, Yevan merasa Raja Merak sangat bebas dan mudah, dan apakah dia menjadi peri atau tidak, itu tidak terlalu penting. Dan kalimat Nangong Seng Seng tidak vulgar, dan dia juga sangat manusiawi, layak menjadi kekuatan besar umat manusia. Ji Siwei memutar matanya dan bergumam dengan suara rendah, itu tidak masuk akal. Mereka semua adalah tokoh legendaris. Ambil 100 tahun sebagai pecahan dan 1000 tahun sebagai bilangan bulat. Mereka masih sangat muda dan lebih cantik dari kakakku. Nangong. Zeng, Anda telah mengatakan begitu banyak, semuanya salah. Apakah Anda ingin campur tangan untuk mencegah saya melakukan sesuatu? Raja Merak bertanya dengan suara yang dalam. Kepala keluarga Ji pernah berkata kepadaku bahwa jika aku bertemu denganmu secara kebetulan, tidak peduli siapa di antara saudara laki-laki dan perempuan mereka yang diselamatkan, mereka akan dikirim kepadaku sebagai murid dan mewarisi jubahku. Aku akan memasuki istana perunggu abadi, dan belum ada penggantinya, jadi aku memikirkannya. Itu hanya sebuah keinginan. Di sekitar Nangong, bunga bermekaran satu demi satu, membuatnya tampak seperti dunia lain dan halus. Nangong Seng, apakah kamu benar-benar ingin bergerak? Pikirkan baik-baik. Mata Raja Merak tiba-tiba menajam, dan aura yang kuat, seperti gunung berapi yang meletus, meluncur ke atas, langsung ke langit. Raja Merak, sebagai teman lama, saya ingin membujuk diri saya sendiri. Anda berhenti, dan mencari kesempatan untuk menjadi peri bersama saya. Jika tidak, kehidupan terbang Anda akan berakhir dengan akhir yang suram. Nangong Seng membujuk. Nada yang sangat besar, mungkinkah guru suci dari keluarga Ji tidak jauh dan akan menekanku bersamamu? Mata Raja Merak penuh cahaya. Dia tidak tahu kamu ada di sini. Nan Gong Seng berhenti sejenak, dan berkata, tidak hanya guru suci dari keluarga Ji yang mencarimu, tetapi guru suci Yao Guang juga telah meninggalkan adat secara langsung. Sebagai anggota keluarga saya, sebagai orang yang kuat, jika saya tidak menonjol, saya akan malu dengan klan iblis. Raja Merak mencibir, 800 tahun yang lalu, saya berlari melintasi wilayah selatan, dan setelah 800 tahun, mereka tidak akan mampu menekan saya. Sejak zaman kuno kekuatan kuat yang diturunkan selama berabad-abad memiliki latar belakang yang tak terduga, mungkin seseorang akan melompat keluar dan menjatuhkanmu dengan tangan mereka sendiri. Kecuali mereka menggali naiki kuburan leluhur mereka dan hidupkan kembali Raja Dewa yang telah meninggal. Mata Pak Choking setajam kilat, temperamennya berubah drastis,
dan dia berkata, "Jika kamu ingin menghentikanku, bicaralah dengan kekuatanmu." Keharuman bunga yang kaya dan harum bertahan dan panjang, bergegas menuju wajah. Kelopak terbang di seluruh langit, bersinar terang, Nangung Sembao Husyuk, seperti dewa dan Buddha memegang bunga, pohon kuno yang menjulang tinggi tumbuh di belakangnya, menjulang ke dalam langit. Ketinggian tinggi. Kalau begitu, aku tersinggung. Kamu dan aku seharusnya sudah bertengkar seperti ini sejak lama. Meskipun Raja Merak terlihat seperti anak laki-laki berusia 16 atau 17 tahun, pada saat ini dia seperti pedang tak tertandingi yang terhunus dari sarungnya, dengan aura mengesankan yang membuat orang merasa malu. Kulit manusia sakit, dan semangat juang melambung ke langit. Usap. Pak Chok King tiba-tiba membuka mata ketiganya, dan seberkas cahaya keluar dari tengah dahinya, mengalir ke tubuh Ji Ziwei. "Oh, apa yang kamu lakukan, Raja Merak?" seru Ji Ziwei. "Tidak apa-apa, dia baru saja meninggalkan bekas, jadi aku bisa menemukanmu di masa depan, sekarang kamu pergi dengan cepat." Nangung mengirimkan transmisi suara ke keduanya. "Ayo pergi." Ye Fan menarik Ji Ziwei dan bergegas ke langit. Jika kedua kekuatan akan saling berhadapan di sini, dunia pasti akan hancur berantakan. Ye Fan dan Ji Ziwei terbang jauh, tetapi masih merasakan gelombang bergelombang di belakang mereka, seolah-olah ada lautan yang bergelombang, yang sangat mengejutkan mereka. Menengok ke belakang, Ji Ziwei membuka mulut kecilnya karena terkejut, dan berkata, "Ya Tuhan, ada banyak matahari di sana." Di langit di kejauhan, putaran matahari yang terik tergantung di langit, sangat menyilaukan. Mana yang merupakan matahari yang sebenarnya, dan mana yang merupakan manifestasi dari kekuatan, tidak dapat ditentukan sama sekali. Ada lapisan ekstra langit biru. Di sana, ada dua lapisan bakat, dan juga biru seperti cucian. Ini adalah bintang-bintang bersinar di langit biru. Penampakan supranatural yang kuat, bintang-bintang bersinar di langit biru, sebenarnya terlihat seperti ini, setiap bintang menyala seperti matahari, sungguh mengejutkan. Di bawah langit biru, ada bintang satu demi satu, dari sudut pandang intuitif, mereka sebesar gunung raksasa, bersinar terang, mengguncang langit. Tiba-tiba, sebatang pohon purba besar menjulang dari tanah, menjulang ke langit, seolah hendak membelah langit, dan mahkota pohon itu begitu besar hingga menutupi langit dan matahari. Itu jianmu yang legendaris, sebenarnya dimanifestasikan oleh Nanggong Seng. Ji Ziwei terkejut, matanya yang besar dipenuhi rasa tidak percaya. Jianmu, baik di sisi lain langit berbintang atau di dunia ini, memiliki legenda yang tak ada habisnya. Menurut catatan kuno, itu adalah pohon suci yang disembah oleh nenek moyang kuno, terletak di pusat langit dan bumi dan berfungsi sebagai jembatan antara langit, bumi, dan makhluk abadi. Mewujudkan fase yang berbeda, menggunakannya untuk membelah langit, secara alami dimungkinkan. Di samping pohon purba itu, terdapat banyak rerumputan dewa dan pohon-pohon eksotis, yang semuanya bergetar, hijau zamrud, menunjukkan vitalitas yang tak ada habisnya, seperti peta sungai dan gunung. Ini adalah kelainan yang tidak diketahui. Nanggong Seng adalah kekuatan besar umat manusia, dan dia benar-benar memenuhi reputasinya, yang mengejutkan. Om. Ye Fan dan Ji Ziwei merasa pusing untuk beberapa saat, tetapi mereka dilarikan pergi oleh raungan yang menakutkan, mengguncang darah dan darah mereka. Langit di kejauhan berkabut, dan berbagai fenomena muncul kembali. Dan, kedua kekuatan besar itu bergegas bersama, mereka menunjukkan teknik rahasia tertinggi, dan pertempuran sesungguhnya dimulai. Ada kelainan lain. Mata Ji Ziwei berbinar, dan dia benar-benar ingin melanjutkan membaca, tetapi dia tahu bahwa berlari untuk hidupnya adalah hal terpenting saat ini. Duel kekuatan perkasa adalah pertempuran hebat di dunia, yang sangat jarang terjadi. Ye Fan sangat menyesal, dia menginjak gerak kaki misterius, tidak melihat ke belakang, menariknya ke bawah dengan seluruh kekuatannya, dan menghilang ke langit dalam sekejap mata. Terus-menerus bergegas, tanpa henti sejenak, mereka tidak menghela nafas panjang hingga ratusan mil jauhnya. Namun, dia tetap tidak berhenti, memilih arah dan terus melarikan diri. Aku benar-benar ingin melihat kekuatan tertinggi Raja Merak mengaum di sungai dan gunung, mengambil bintang dan menangkap bulan, kata Ye Fan pada dirinya sendiri, aku benar-benar ingin melihat sikap seperti itu yang mendominasi dunia. Dia, lupakan. Ji Ziwei merasakan ketakutan yang berkepanjangan,
Semua anggota keluarga Ji yang terkenal hancur oleh aumannya, dan kekuatan Raja Merak membuatnya masih kedinginan ketika dia memikirkannya, dan berkata, aku ingin melihat, yang itu penampilan heroik dari pria berambut putih. Nasib besar, Raja Merak muncul di area ini, dan mereka semua kabur. Suara dingin datang dari depan, dan di puncak gunung, seorang lelaki berkabung bergegas, memegang tangannya, sebuah pagoda perak berlantai 5 menghalangi jalan mereka. Pada saat yang sama, sosok dari semua sisi naik ke udara, muncul ke segala arah, menghalangi jalan mereka berdua. His. Yevan dan Ji Ziwei tersentak. Ada total 6 biksu, semuanya luar biasa, dan mengelilingi mereka. Belum lama ini orang-orang yang melintasi gerbang domain dan mengejar mereka, meskipun wajah mereka diselimuti kabut dan wajah asli mereka tidak dapat dilihat dengan jelas, tetapi menilai dari suara mereka, mereka semua adalah orang paruh baya, dan mereka semua sangat sulit untuk dihadapi. Burung petir bermahkota Phoenix tidak mengambil nyawamu, itu benar-benar takdir. Goda Ji Ziwei. Kecuali pria berkabung yang memegang pagoda perak di tangannya, 5 lainnya semuanya berpakaian compang-camping, dengan daging hangus, jelas menderita kerugian besar. Bunuh mereka! Pria berkabung itu melambaikan tangannya, tanpa berkata apa-apa, sangat tegas, dan ingin menyingkirkan mereka berdua di sini. Fluktuasi yang kuat mengalir dari segala arah. Orang-orang itu mengorbankan senjata mereka, dan beberapa orang menampilkan teknik rahasia, membunuh mereka berdua. Cedera Ji Ziwei belum pulih dan dia masih sangat lemah, sehingga sulit untuk bertarung. Mengandalkan kecepatannya, Yevan mengelak ke kiri dan ke kanan, dan dengan cepat jatuh ke tanah. Orang-orang di seberang benar-benar melampaui ranah pihak lain, dia tidak bisa mengguncangnya, jadi dia hanya bisa memilih untuk melarikan diri. Jangan mencoba melarikan diri. Pada hari ini tahun depan, aku akan membakar sejumlah uang kertas untukmu. Pria berkabung itu sendiri yang bergerak, dan pagoda perak di tangannya dengan cepat membesar, berkabut dan berkabut. Tertindas. Ji Ziwei berbisik di telinga Yevan, transfer kekuatan ilahi kepadaku dengan cepat, ada harta rahasia di tubuhku, aku bisa keluar. Yevan tidak banyak bicara, dan langsung mengirimkan kekuatan ilahi ke tubuhnya. Ji Ziwei segera itu sangat suci, dan memancarkan cahaya warna-warni yang aneh, yang telah menahan tekanan dari pagoda kuno berlantai 5. Geser. Saat berikutnya, keduanya seperti lampu mengambang, seperti bayangan yang melompat, terus berkedip, menghindari semua jenis serangan rahasia, dan bergegas keluar. Seperti seutas kabel listrik yang berenang dalam badai petir, melewati awan gelap, berkedip beberapa kali, ia akan melarikan diri dari pengepungan. Om. Terdengar suara gemetar yang menusuk telinga, dan lelaki berkabung itu mengulurkan 5 jarinya, sebesar bukit, dan langsung mencapai matanya, mendistorsi kehampaan. Yevan berubah warna, orang ini sangat menakutkan. Ji Ziwei juga mengubah warnanya. Pria berkabung ini sangat menakutkan dan sepertinya sulit untuk disingkirkan. Dia sedikit cemas, dan berkata melalui transmisi suara, bocah berbulu, dengarkan baik-baik, saya akan menyampaikan formula lengkapnya dari teknik Void hebat untukmu, dan bersembunyi di ruang kosong. Bab 153, Menantu keluarga Ji tidak baik. Tangan besar itu seperti penjara, mengunci dan menutup ruang. Ini adalah teknik misterius. Dengan 5 jari direntangkan, dilarang memotong apapun di dalamnya. Tubuh Ji Ziwei memancarkan cahaya lilin lagi. Harta karun rahasia itu tidak dapat diprediksi, menghalangi tangan besar itu, kehampaan bergetar untuk beberapa saat, dan 5 jari tidak dapat jatuh. Namun, 5 orang lainnya mengepung mereka lagi, menjebak mereka di dalam, dengan segala jenis senjata di bawah tekanan. Bocah berbulu kecil, dengarkan baik-baik. Ji Ziwei mengirim transmisi suara. Dao, Si Suji. Rumus teknik kekosongan besar untuk menjaga ketenangan tidak terlalu panjang. Itu adalah teknik rahasia tertinggi dan salah satu teknik penting yang tercatat dalam Void. Klasik. Yevan tidak asing dengan tujuannya, mencapai kehampaan yang ekstrim dan menjaga ketenangan yang mendalam. Ini adalah dasar dari kitab suci kekosongan kuno, dan dia telah mengetahui sebagian darinya. Seni kehampaan hebat tidak dapat diprediksi, sangat misterius, dan dapat dilintasi secara ekstrim. Kehampaan.
Tentu saja, begitulah disebut melintasi kehampaan memiliki jarak yang terbatas, dan itu tidak dapat benar-benar melintasi kehampaan tanpa batas. Jika tidak, apa gunanya gerbang domain? Itu sangat terbatas, tetapi itu adalah senjata pembunuh dalam pertempuran jarak dekat. Setelah teknik kehampaan hebat telah dibudidayakan secara ekstrim, tidak mungkin untuk menangkap sosok itu. Mantra seni kekosongan juga merupakan panen yang luar biasa. Meskipun dia berbakat, dia jelas bukan penyihir yang bangga dengan masa lalu dan masa kini. Teknik rahasia direkam. Ada beberapa kitab suci kuno di Donghuang yang disebut Xiandian, yang secara alami sangat sulit dan tak terduga. Asap tipis, kembali ke ketiadaan, aku akan memimpin sebentar lagi, hindari tekanan mereka. Ji Ziwei mengirim transmisi suara. Harta karun rahasia Ji Ziwei memang kuat, memblokir semua jenis serangan, tetapi pria berkabung itu terlalu menakutkan. Setiap kali dia melakukan tembakan, kekosongannya kabur, dan dia memiliki kemampuan untuk hampir menembus ruang situasinya sangat buruk. Yevan menggabungkan sisa-sisa teknik kehampaan besar yang telah dia latih sebelumnya, dan menampilkan metode rahasia, dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi gumpalan asap hitam, kabur, seolah dia benar-benar ingin bergabung dengan kehampaan. Beri aku kekuatan suci, mari kita lakukan Great Void Art bersama-sama, kata Ji Ziwei dengan lembut. Dalam sekejap, jari kedua orang itu terhubung, dan mereka bersama-sama mendemonstrasikan Great Void Art, yang sangat halus seperti awan hitam dan menjadi semakin kabur. Aku akan mengaktifkan harta rahasia. Dengan bantuan kekuatannya, kita akan bersembunyi di kehampaan. Jangan terganggu. Kamu harus terus menjalankan rahasia teknik kekosongan besar, jika tidak kamu akan hancur berkeping-keping. Ji Ziwei memperingatkan. Ruang bergetar, seperti bel, dan keduanya menghilang begitu saja. Yevan terkejut, harta rahasia Ji Ziwei sangat misterius sehingga bisa mendorong teknik kehampaan besar hingga batasnya dan menyembunyikannya di kehampaan. Pada saat ini, dia merasa sangat aneh, dikelilingi oleh kegelapan abadi, tanpa batas, waktu seolah berhenti, tanpa satu suara pun, benar-benar kosong dan tidak ada apa-apa. Jangan terganggu, kamu harus menjalankan rahasia teknik Void hebat. Jika kecelakaan terjadi di sini, yang abadi tidak akan bisa menyelamatkanmu. Tanpa pengingat. Ji Ziwei, Yevan merasakan perasaan yang mengerikan untuk merobek hanya sedikit terganggu merasa malu, dia buru-buru menenangkan diri dan melakukan teknik kehampaan hebat dalam diam. Setelah keduanya menghilang, kecuali pria berkabung itu, 5 lainnya terkejut. Mereka melarikan diri melalui kehampaan, apa yang harus kita lakukan? Teknik kehampaan besar keluarga Ji memang misterius, dan itu layak menjadi teknik rahasia tertinggi. Di lapangan, hanya pria berkabung yang tampak tenang dan berkata, tidak apa-apa, mereka tidak berhasil dalam kultivasi, tetapi mengandalkan harta karun yang aneh, aku bersembunyi sementara di kehampaan. Jika mereka tidak keluar, bukankah tidak ada yang bisa kita lakukan? Pria berkabung itu berkata dengan acuh tak acuh, mereka tidak akan bertahan lama, tunggu saja dengan sabar. Sekarang mereka tersebar dan dikepung ke segala arah. Jarak yang ditempuh oleh teknik Void besar terbatas, sehingga mereka tidak dapat melarikan diri. Faktanya, seperti yang dia duga, kekosongan sangat berbahaya, tidak ada yang bisa tinggal selamanya. Cepat keluar, lalu kita akan terus berjalan. Selama kamu bisa melarikan diri dari pengepungan, kamu bisa menggunakan teknik rahasia tertinggi yang diteruskan oleh lelaki tua gila itu untuk melarikan diri. Saat berikutnya, Yevan dan Ji Ziwei muncul di dunia yang cerah, namun, semua sisi masih tertutup rapat, dan mereka masih dikepung. Aku dalam masalah serius. Ji Ziwei mengerutkan kening. Dia bergumam, pria berkabung itu tahu banyak tentang Dalu Kongshu, jadi dia pasti bukan orang biasa. Mereka bersembunyi di kehampaan lagi, dan butuh banyak kekuatan suci untuk melakukan ini beberapa kali. Melanjutkan seperti ini bukanlah suatu pilihan, kalau tidak aku pasti akan menjadi Ji Ziwei yang cantik di dalam guci. Dia bergumam pelan. Jika itu adalah kultivator lain di dunia ini, jika mereka terus-menerus menggunakan Great Void Technique Way seperti ini, divine power mereka pasti sudah mengering. Hanya fisik Yevan yang masih utuh, dan tubuhnya tampak seperti jurang maut, tapi dia bisa juga memuntahkan sumber tak berujung. Mengapa kamu tidak melanjutkan perjalanan melalui kehampaan?
Pria berkabung itu berkata dengan dingin, meskipun dia menggoda, dia berkata dengan perasaan yang keras, karena aku tidak akan melarikan diri, maka aku akan mengirimmu ke surga. Pagoda perak bergetar, sederhana dan atmosfer, dan ada sedikit atmosfer gelap dan kuning di dalamnya, meresapinya. Jelas berbeda dari yang terakhir kali, pada saat ini, sebenarnya ada aliran materki dari semua hal. Satu persatu, Ji Ziwei terkejut, dan berkata, ini adalah harta karun. Kamu Fen juga mengubah warnanya. Mereka yang bisa menyempurnakan senjata dengan pengorbanan hitam dan kuning benar-benar luar biasa. Pagoda perak kuno, seperti gunung besar, dikunci, langit diblokir, dan bumi akan retak. Gelombang besar kekuatan melahap sedang beredar, mencoba membawa Yevan dan Ji Ziwei ke menara. Tubuh, biarkan bergetar dan mengganggu menara ini. Mengorbankan pagoda perak dengan sedikit kuning tua, mungkin ini kesempatan kita. Oke. Yevan setuju, dan diam-diam mengoperasikan metode mental yang direkam dalam jaringan Dao. Dia tidak bisa mengendalikan energi ibu dari segala sesuatu, dan dia tidak bisa memobilisasi, tetapi biarkan mereka bergetar di dalam tubuh, itu masih bisa dilakukan. Dia pernah memberi Ji Ziwei sejumlah kecil, tetapi sejumlah besar energi keibuan bertahan di sekitar blok tembaga hijau, tanpa henti, seolah-olah bisa dibuat ulang, tanpa pengurangan apapun. Di lautan roda, tripod belum benar-benar terbentuk, dan roh ibu dari segala sesuatu berkabut, berputar-putar di sekitar balok tembaga hijau. Boom! Yevan mencoba yang terbaik untuk akhirnya mengguncang materki dari semua hal, dan nafas pembukaan dunia sedang beredar, dan dunia tiba-tiba menjadi lebih ringan. Boom! Pagoda perak di langit bergetar, seolah terjebak dalam rawa, mandek untuk waktu yang singkat, dan berdiri di sana sejenak. Ayo pergi! Ji Ziwei meledak dengan kecemerlangan yang menyilaukan, memobilisasi harta rahasia, dan bergegas keluar seperti aliran cahaya, sepenuhnya menyingkirkan belenggu pria berkabung dan belenggu pagoda perak. Senjata di tangan 5 orang lainnya juga membeku, tidak dapat menghentikannya, dan membiarkan mereka menerobos. Tangkap mereka, jangan biarkan mereka pergi, mereka memiliki harta yang hanya bisa diimpikan oleh para biksu. Pria berkabung tidak hanya memiliki basis kultivasi yang menakutkan, tetapi juga memiliki pengetahuan yang luas, berspekulasi bahwa roh ibu dari segala sesuatu telah mempengaruhi pagoda perak. Selain itu, jumlahnya tidak sedikit, jika tidak mungkin menyebabkan konsekuensi yang begitu mengerikan dan membuat menara peraknya lepas kendali untuk sementara. Tentu saja, dia tidak akan menyangka bahwa itu adalah akar dari roh ibu dari segala sesuatu, jika dia mengetahuinya, dia pasti akan menjadi gila. Meski begitu, dia sangat terkejut, energi keibuan dari semua hal adalah harta karun legendaris, dan ada banyak dari mereka pada 2 orang di depan mereka. Setelah menerobos pengepungan, Yevan membuka gerakan kakinya, seperti pelangi panjang yang melewati langit, dan pergi dalam sekejap. Begitu Yevan diberi kesempatan, mustahil untuk menjebaknya lagi. Rahasia tertinggi yang diturunkan oleh orang gila tua hampir mewakili kecepatan tertinggi, beberapa jalur kilat, gunung, sungai, dan daratan terus bergerak mundur. Setelah melarikan diri selama 1 jam, mereka berhenti dan beristirahat sejenak. Siapa yang ingin membunuhmu? Pria berkabung yang memegang pagoda perak di tangannya jelas memiliki banyak latar belakang. Jika tidak, bagaimana dia bisa menggunakan hitam dan kuning untuk menyempurnakan senjata? Tidak ada sekte yang bisa mempercayainya sekarang. Ji Ziwei bergumam pelan, memutar matanya yang besar bolak-balik sambil terus berpikir. Yevan berkata dengan suara yang dalam, orang-orang berkabung sangat sulit untuk dihadapi, dan sulit untuk menyingkirkan mereka sepenuhnya. Saya kira mereka pasti memiliki rahasia untuk melacak mereka. Saya paling khawatir tentang pria berkabung. Dia terlihat seperti pria kayu yang dingin. Saya curiga dia adalah boneka dengan tanda yang dipercayakan kepadanya. Ji Ziwei mengerutkan kening dan berkata, adapun pagoda perak, tapi ada hanya sejumlah kecil hitam dan putih, yang mungkin telah dikorbankan sementara. Bukankah ini berarti ada tokoh luar biasa yang memimpin? Orang ini benar-benar muncul peluang. Meskipun keluarga Ji kuat dan merupakan raja yang tidak bermahkota di daerah ini, Ji Ziwei tidak dapat mempercayai sekte apapun di sekitarnya sekarang, jadi dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk melarikan diri ke arah Ji. Keluarga. Bocah kecil, apakah kamu ingin meninggalkanku dan melarikan diri sendiri?
Aku akan mengirimmu ke tempat yang aman dan pergi. Pergilah ke keluarga kami, tidak ada yang akan mempersulitmu. Aku bahkan telah mewariskan teknik kehampaan besar kepadamu, jika kamu menyelinap diam-diam, kamu akan mengerti konsekuensinya. Dia mengertakkan gigi taring kecilnya yang berkilau. Setelah beristirahat cukup lama dan memulihkan energinya, Yevan berdiri dan berkata, bukankah keluarga Ji Anda salah satu kekuatan terkuat di Wasteland Timur? Mengapa tokoh-tokoh terkenal itu belum ditemukan? Terluka Ji Ziwei, yang belum pulih, menyelinap jauh-jauh, melintasi beberapa negara, bersembunyi di Jimao, memutar, disusul beberapa kali, dan nyaris lolos dari kematian jelas. Ada kekuatan yang kuat dalam kegelapan, ingin membunuh Ji Ziwei, jika tidak mungkin mengerahkan begitu banyak orang untuk mengejar mereka sampai ke bawah. Mereka terus-menerus diserang dan dibunuh di sepanjang jalan, dan orang-orang itu selalu dapat menemukan mereka. Anak kecil, lari sendiri, tinggalkan aku sendirian. Melihat Yevan juga terluka parah, Ji Ziwei membujukku seperti ini. Kamu mengajariku teknik void hebat. Jika kamu pergi seperti ini, hati nuraniku tidak akan tenang. Kamu sudah melakukannya menyelamatkan hidup saya dengan mata air misterius. Kita tidak berutang satu sama lain, ayo cepat pergi. Ji Ziwei mendesak, berkata, saya curiga seseorang dari dalam keluarga berkolusi dengan pihak luar, jika tidak, Tuan Su akan menemukan saya. Pada hari ketiga, Yevan dan Ji Ziwei telah melakukan perjalanan ribuan mil, meskipun fisik Yevan sangat kuat, dia hampir tidak dapat bertahan lagi, dan mereka diburu lagi. Ada kekuatan yang tidak bermoral di pucuk pimpinan. Jika orang-orang yang mengejar kita tinggi atau rendah, mereka tidak akan merasa terlalu buruk untuk dimusnahkan setelah itu. Ji Ziwei membuat tebakan seperti itu. Ini terlalu menyeramkan. Apa perhitungannya? Ji Ziwei berkedut, tapi tidak banyak bicara. Pada siang hari ketiga, Yevan dan Ji Ziwei dikejar lagi. Mereka melarikan diri dengan susah payah menggunakan teknik void hebat, gerak kaki orang gila tua, dan harta karun rahasia di tubuh mereka. Teknik kehampaan yang hebat. Di kejauhan, sesosok tubuh melintas, dan seseorang berteriak. Anggota keluarga Ji akhirnya muncul, meskipun mereka bukan orang terkenal, mereka hanya sekelompok anak muda, tetapi mereka mengejutkan orang-orang yang mengejar Nai, membuat mereka ketakutan dan mundur dengan cepat. Siapa pemuda yang bersama Nona Ziwei? Bagaimana dia bisa menguasai teknik kekosongan? Kita bahkan tidak bisa mempelajari teknik rahasia tertinggi semacam ini. Beberapa anak muda bergegas mendekat, melindungi Ji Ziwei yang pucat di tengah. Saya telah melihat Nona Ziwei. Orang-orang ini memberi hormat bersama. Ji Ziwei akhirnya menunjukkan senyuman, dia tahu dia aman dan tidak perlu lari dengan putus asa. Siapa kamu, dan mengapa kamu tahu teknik void hebat? Di sebelahnya, beberapa anak muda menatap Yevan dengan ekspresi tidak ramah. Ini adalah warisan rahasia tertinggi dari keluarga Ji, dan bahkan anak-anak elit dari Agunan. Baris seperti mereka tidak memiliki kesempatan untuk mempelajarinya. Mata indah Ji Ziwei berputar, wajahnya menunjukkan ketidaksenangan, dan dia berkata, jangan kasar, dia melakukan perjalanan ribuan mil untuk mengantarku kembali, tanpa dia, aku akan mati di luar. Dia. Orang-orang ini berani tidak mengatakan lebih banyak apa yang kamu katakan. Tidakkah kamu melihat pakaiannya berlumuran darah? Cepat dapatkan obatnya. Mata Ji Ziwei bersinar cerah. Ini S1, Yevan memang terluka parah. Dia mengawal Ji Ziwei ribuan mil jauhnya, dan terus-menerus diburu. Tubuhnya berlumuran darah, dan separuh tubuhnya bernoda merah. Aku baik-baik saja, jangan ambil Yao, telah mengantarmu ke sini, mari kita ucapkan selamat tinggal. Yevan berbalik dan hendak pergi, jangan pergi. Ji Ziwei menghentikannya. Di sebelahnya, anak-anak muda itu melangkah maju dan menghalangi jalan Yevan. Ji Ziwei mengungkapkan kekesalannya, dan berkata, apa yang kamu lakukan? Dia melirik orang-orang itu, lalu melangkah maju, dan berkata dengan lembut kepada Yevan, kamu terluka parah, berbahaya untuk pergi seperti ini, orang-orang itu adalah berkeliling, ikuti aku biarkan aku pergi. Yevan terjebak dalam dilema, dan dia benar-benar tidak bisa pergi ke rumah Ji, tapi sekarang berbahaya untuk pergi sendirian, sebagai tujuh, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya terlebih dahulu, memulihkan diri luka-lukanya sebelum pergi. Nona Ziwei, Patriark Ji Hui ada di depan.
Seorang pekerja muda melaporkan. Oke, aku akan pergi menemui orang tuanya. Ji Siwei dan Yevan berjalan berdampingan dan berjalan maju. Hanya 10 mil jauhnya, ada sebuah kota kecil di mana anggota keluarga Ji yang sangat kuat dan terkenal, Ji Hui, ada di sini. Dia membawa banyak orang untuk menemukan tempat ini, dan memesan seluruh penginapan. Setelah Ji Hui mendapat kabar, dia keluar untuk menyapanya secara pribadi. Ini adalah wanita tua berambut putih dengan mata galak, sedikit agresif. Melihat Ji Siwei aman dan sehat, dia tersenyum dan menariknya dengan penuh perhatian, dan melihat ke kiri, lihat ke kanan. Oke, bagus kalau kamu bisa kembali. Setelah itu, dia menarik Ji Siwei dan berjalan ke penginapan, mengabaikan Yevan. Guzu, dia menyelamatkanku. Ji Siwei tersenyum manis, lalu memberi isyarat kepada Yevan yang ada di sampingnya untuk maju. Aku sudah bertemu senior, Niu Fen memberi hormat. Ji Hui mengangguk, menyingkirkan senyum ramahnya, dan berkata, terima kasih telah mengantar Ziwei kembali, aku tidak akan membiarkanmu berdarah sia-sia, dan aku akan memberimu kompensasi yang cukup. Yevan merasa lelaki tua itu tampak seperti bersyukur. Tapi ada beberapa yang seperti bisnis, tanpa ekspresi emosional sama sekali. Tiba-tiba terpikir olehnya bahwa mungkin murid-murid muda itu yang melaporkannya untuk melakukan Great Dr. Kongshu barusan. Guzu, tolong jangan terlalu keras. Dia melakukan perjalanan ribuan mil untuk mengawalku kembali. Soalnya, dia berlumuran darah dan terluka parah. Ji Siwei sangat pintar, jadi dia secara alami melihat wajah Ji Hui. Acuh tak acuh. Tidak mudah, pahlawan muda ini, silakan masuk. Ji Hui berkata ringan dengan senyum di wajahnya. Ji Siwei mengirim transmisi suara ke Yevan dan berkata, jangan pedulikan, saya akan menyampaikan teknik kehampaan besar kepada Anda. Ini memang masalah yang sangat serius. Setelah saya menjelaskannya kepadanya, saya pikir dia akan mengerti. Yevan mengangguk. Tidak mengatakan apa-apa. Ji Siwei melangkah maju, meraih tangan Yevan, dan membawanya ke penginapan. Pada saat ini, Yevan merasakan kulit wanita tua Ji Hui menjadi gelap, dan kemudian mendengar transmisi suara, berkata, anak muda, jangan terlalu dekat dengan Ziwei, kamu harus mengerti bahwa putri dari keluarga Ji itu seperti bulan, menggantung tinggi pada Tuhan. Anda menyelamatkannya, saya akan memberikan kompensasi kepada Anda dan memberi Anda hadiah besar. Adapun yang lain, Anda tahu apa yang harus dilakukan? Bab 154, Rahmat dan Permusuhan. Jangan khawatir, aku tidak ada hubungannya dengan dia. Yevan hanya mengucapkan kalimat ini melalui transmisi suara. Tidak ada yang terbaik. Ji Hui tidak banyak bicara, dan masuk lebih dulu. Ketika dia datang ke rumah dan duduk, Ji Hui sangat prihatin dengan apa yang terjadi pada Ji Siwei di sepanjang jalan, dan bertanya dengan sungguh-sungguh dan detail untuk memahami setiap detail. Raja Merak terlalu arogan. Dia ingin membunuh Hao Yue dan membawamu pergi. Ini benar-benar. Ji Hui menari dengan rambut putih di seluruh kepalanya, dan berkata, baik Patriark dan Guru Suci Yao Xian telah meninggalkan Bea Cukai, dan mereka pergi hanya untuknya. Dia tidak dapat dipenggal, dan dia harus membayar harga yang sangat besar. Kekuatan. Kuat yang diwarisi dari zaman kuno tidak dapat dipermalukan. Sangat jarang bagi Guru Suci untuk bergandengan tangan dengan terurat. Setelah itu, Ji Siwei pergi untuk mandi dan melarikan diri. Dia compang-camping dan berantakan. Dia benar-benar perlu membereskan. Yang Yinghua, apa yang kamu inginkan? Keluarga Jiku dapat memberimu kompensasi. Ji Hui menoleh untuk melihat Yevan, wajahnya tenang dan tanpa ekspresi. Tidak ada yang disebut antusiasme dan kasih sayang, dan ini tidak lebih dari memberitahunya bahwa keluarga Ji tidak dapat dicapai, dan bahkan jika dia memiliki kebaikan, dia dapat membalasnya sepenuhnya dengan cara lain. Yevan tidak sabar menunggu ini, dia tidak pernah ingin memasuki rumah Ji, selama lukanya hampir sembuh, dia akan segera kabur. Keluarga Ji tidak pernah berutang kepada orang lain. Tidak peduli kebaikan apapun yang kami miliki, kami memiliki kemampuan untuk membayarnya kembali. Ji Hui takut Yevan tidak akan mendengar implikasinya, dan berkata lebih lanjut, apa yang kamu inginkan? Dalam dunia ini, kecuali matahari dan bulan di langit, jika tidak ada yang tidak dapat dihasilkan oleh keluarga Ji saya, kami akan sepenuhnya membalas budi.
Mengingatkan pada peringatan belum lama ini, artinya sudah sangat jelas di sini saat, biarkan Yevan memahami celah antara keduanya, dan pergi lebih awal setelah mendapatkan barang-barangnya. Yevan sedikit jijik, dia melakukan perjalanan ribuan mil, terluka parah, dan mengawal Ji Ziwei kembali, tetapi pihak lain memiliki sikap seperti itu, dan berkata dengan sangat tidak ramah saat ini, sebenarnya, aku merindukan yang legendaris Menara Tandus, dan aku sangat ingin melihatnya. Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda bisa mendapatkan apapun kecuali bulan dan bulan pada tanggal 7? Lalu keluarkan Menara Tandus dan biarkan aku melihatnya, Yevan melengkungkan bibirnya ke dalam. Wajah Ji Hui membeku, dan kemudian dia menunjukkan senyum tipis, dan berkata, katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Aku tidak butuh apa-apa, paling lama suatu hari, aku pulih dari lukaku, dan aku akan segera pergi, Anda dapat yakin. Kulit Ji Hui menjadi gelap, dan dia berkata, anak muda, jangan terlalu khawatir, kami memiliki kebaikan untuk membalas, dan kami tidak akan berutang budi padamu. Sekarang, wanita tua itu tidak menyembunyikan apapun, dan dia agak sombong, dia tidak akan pernah mentolerir Ji Hui mutiara keluarga terlalu dekat dengan remaja itu. Kamu harus memilih sesegera mungkin, dan kemudian aku akan mengirim seseorang untuk membawamu pergi. Pada titik ini, Ji Hui tampaknya telah kehilangan kesabarannya. Yevan mengangguk, dan berkata, oke. Ji Hui lugas, dan berkata, aku akan memberimu senjata psikis, yang kudapatkan dari makam Kaisar Iblis, yang seharusnya cukup untuk mengimbangi kebaikanmu. Merasakan kesombongan semacam itu, seolah-olah Yevan memanfaatkannya setelah mengirimkan senjata psikis. Yevan bahkan merasa lebih jijik. Dia telah memperoleh 3 senjata psikis. Meskipun mereka direnggut oleh Taois yang tidak bermoral, bagaimanapun juga mereka telah diperoleh. Senior, karena kamu harus memberiku sesuatu, kamu bisa memberiku 180 yuan, atau kamu bisa memberiku beberapa mobil obat mujarab. Karena pihak lain sangat dingin. Yevan tidak punya apa-apa untuk dilakukan. Sopan, dan sekarang kita berbicara tentang hubungan antar manusia. Jika Anda mengatakan, merugikan uang, itu benar untuk hati nurani Anda sendiri, dan maaf untuk niat orang lain. Kamu benar-benar berani membuka mulut seperti singa. Ji Hui menunjuk, lalu mengangguk dan berkata, karena kamu tidak menginginkan senjata psikis, aku akan memberitahumu satu bagian, hanya satu bagian, Yevan mengeluh, itu terlalu pelit. Jiren, bawa dia untuk mengambil sumbernya. Perintah Ji Hui. Seorang pramugari tua berusia 60-an dengan hormat setuju, memberi isyarat mengundang Yevan, dan kemudian memimpin jalan keluar. Mereka sampai di sebuah halaman di mana ada batu giok yang berkilau. Kereta itu terlihat hanya sepanjang 5 atau 6 meter, tapi itu memberi kesan luas. Yevan mengikuti pelayan tua bernama Jiren ke dalam kereta, dan saat dia masuk, dia sedikit terkejut. Interiornya sangat terbuka sehingga sama sekali tidak terlihat seperti mobil, melainkan sebuah gua besar. Interiornya hangat dan bersinar, memberi orang perasaan yang sangat melamun. Ini adalah gua yang digali dari batu giok, yang dikorbankan dan diubah menjadi kereta, yang sangat ajaib. Kereta giok ini saja seperti sebuah kota. Belum lagi biksu biasa, bahkan sekte biasa tidak bisa dibandingkan dengannya, kata Jiren. Yevan mengerti bahwa Ji Hui meminta pelayan tua untuk membawanya ke sini, juga untuk memperingatkannya bahwa ada perbedaan besar di antara keduanya, jadi jangan dipikirkan. Jiren Cheng Shifan membawanya ke rumah harta karun, yang penuh dengan warna keberuntungan, dan banyak senjata ditampilkan, ada yang membunuh, ada yang ajaib, dan ada yang sederhana dan kuno. Hanya ada yang ini sekarang, tapi itu cukup untuk membalas kebaikanmu. Suara Jiren datar, tanpa emosi, dan dia mengeluarkan sebuah kotak batu giok dari rumah harta karun dan menyerahkannya kepada Yevan. Ini bukan pembayaran, ini jelas transaksi, bahkan seorang manajer memiliki sikap seperti itu, Yevan tidak senang, tetapi saat ini, jangan lakukan itu dengan sia-sia, atau Anda dapat menimbulkan masalah bagi diri Anda sendiri. Saat kotak batu giok dibuka, ada aliran energi kehidupan murni yang mengalir keluar. Sumber seukuran kepalan tangan, berkilauan dan tembus cahaya, memancarkan sedikit cahaya, dengan kabut warna-warni mengalir di dalamnya. Sepotong sumber yang begitu besar memang sangat berharga, dan sangat murni, tanpa jejak pengotor, pasti terbentuk sebelum zaman kuno, dan mengandung esensi kehidupan dalam jumlah besar.
Bahkan Guan Kama tua yang sangat acuh tak acuh ini memiliki sinar di matanya saat ini, seolah-olah dia sedikit tergerak. Ketika dia kembali ke aula, Ji Ziwei telah selesai mencuci dan berbicara dengan Ji Hui sambil tersenyum manis. Ji Hui mengangguk pada Yevan dan tidak banyak bicara. Saat ini, seseorang melaporkan bahwa Taishuan Hua Yunfei meminta untuk bertemu dengannya. Ini anak ini, cepat masuk. Senyum muncul di wajah Ji. Sesaat kemudian, Hua Yunfei dengan pakaian biru berkibar, seperti awan yang mengalir, melangkah ke Dawan Song, memberi orang perasaan tinggi dan berdebu, dan memberi hormat kepada Ji Hui. Anak baik, cepat bangun, tidak perlu seperti ini wo. Ji Hui melangkah maju, tersenyum, dan menariknya dengan tangannya sendiri. Yevan benar-benar terdiam, barusan wanita tua itu tidak berekspresi padanya, tapi setelah melihat Hua Yunfei dia begitu hangat, perbedaan antara sebelum dan sesudah sangat besar. Ji Ziwei juga menunjukkan ekspresi aneh, dan berkata, Guzu, apakah kamu mengenalnya? Ji Hui tersenyum dan berkata, bagaimana mungkin aku tidak mengenalnya? Kamu harus memanggilnya sepupu. Sialan sepupu. Ji Ziwei membuka matanya lebar-lebar dan menggumamkan sesuatu dengan suara rendah, yang sulit didengar orang lain. Kakakmu Hao Yue memimpin Yunfei ke kompetisi 2 tahun lalu, dan aku mengaturnya. Berbicara tentang ini, Ji Hui tampak sangat bahagia, dan berkata, keduanya jenius tiada tara, Hao Yue adalah tubuh dewa, dan Yunfei sangat berbakat. Itu hanya kerugian. Gumam Ji Ziwei lagi. Apa yang kamu bicarakan omong kosong, nak? Ji Hui memelototinya, lalu menatap Hua Yunfei, dan berkata, Yunfei, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Keberadaan Nona Yu juga hilang, aku ingin melakukan yang terbaik. Untuk bawa orang ke daerah ini, dan ketika saya tahu bahwa senior ada di sini, saya datang menemui Anda. Hua Yunfei menjawab dengan tenang, selamat kepada Nona Ziwei karena telah lolos dari bahaya. Sayangnya, pelaku sebenarnya yang mengejar dan membunuhku masih belum tidak tahu siapa itu. Ji Ziwei berkata pada dirinya sendiri. Anakku yang baik, kebaikan ini sangat berharga. Ji Hui tersenyum beracun, meraih tangan Hua Yunfei, dan berkata, kamu sama dengan Ziwei, panggil aku Bibi, jangan melihat keluar. Sulit bagimu, sangat jarang datang untuk menyelamatkan puluhan ribu mil jauhnya. Guzu. Ji Ziwei sedikit tidak puas. Yevan melakukan perjalanan ribuan mil untuk mengawal punggungnya, tetapi ditinggalkan dalam cuaca dingin. Si Hua Yunfei hanya bergegas ke sini dan tidak bergerak, tetapi Ji Hui begitu antusias, yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Jangan khawatir, keluarga Ji kita tidak akan berutang kepada orang lain, saya sudah memberinya kompensasi yang cukup. Ji Hui berbalik dan menjawab dengan ekspresi tenang, kakak Ye. Hua Yunfei menunjukkan ekspresi terkejut, dan berkata, kenapa kamu juga ada di sini? Aku akan bepergian jauh dan hanya lewat sini. Jawab Yevan. Hua Yunfei diam-diam mengirim transmisi suara, mengatakan, kakak Ye, kamu pergi diam-diam, apakah kamu ingin meninggalkan Taishuan? Tidak ada. Fisikmu sangat istimewa, jika kamu tinggal di Taishuan, kamu pasti akan bersinar. Saya percaya bahwa kepala sekolah akan mencoba yang terbaik untuk mengolahmu. Hua Yunfei sepertinya mencoba membujukmu untuk tetap tinggal. Aku hanya pergi keluar untuk mengalami beberapa pengalaman, mungkin suatu hari nanti aku akan kembali ke Klum Sipik. Yevan tidak menyangka akan bertemu dengan murid Taishuan yang paling menonjol di sini. Hua Yunfei mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Jiren, perlakukan pahlawan muda ini dengan baik, jangan abaikan. Ji Hui memerintahkan pelayan di sebelahnya, lalu menarik Ji Ziwei dan Hua Yunfei dengan masing-masing tangan, tersenyum di seluruh wajahnya, dan berkata, ayo pergi ke halaman belakang, ada yang ingin aku katakan. Guzu. Ji Ziwei berteriak tidak puas, tetapi dia tidak bisa melawan dan dibawa ke halaman belakang oleh Ji Hui. Kakekmu. Yevan hanya memiliki 4 kata ini di benaknya. Kakak Ye, tolong. Jiren, pramugari tua, tidak menunjukkan ekspresi di wajahnya, memberi isyarat undangan, dan berkata, saya sudah menyiapkan kamar untuk Anda. Jika Anda membutuhkannya, tanyakan saja. Perlu, Yevan setelah memasuki ruangan, dia mengeluarkan botol pemurnian batu giok, mengambil beberapa suap mata air dewa, dan mulai mengoperasikan seni yang mendalam secara diam-diam.
Ia memiliki fisik yang istimewa, vitalitas yang kuat, dan tubuhnya pulih dengan sangat cepat. Bahkan jika dia tidak bisa pulih sepenuhnya besok, dia bisa pergi sendiri. Anggota keluarga Ji yang terkenal datang dari tempat lain dan berkumpul bersama. Ji Hui benar-benar lega. Waktu berlalu dengan cepat, dan pada hari kedua, Yevan merasa segar, dan dia hampir pulih, jadi dia akan segera pergi. Saat ini, anggota keluarga Ji juga akan meninggalkan tempat ini dan memulai perjalanan pulang. Kali ini, Ji Siwei tidak menghentikannya, dan menyuruhnya pergi sendiri, dan diam-diam mengirimkan sebuah suara, mengatakan, kejadian ini terlalu besar, dan pemilik keluarga terkejut. Anda memiliki terlalu banyak rahasia. Jika Anda datang kembali ke rumah Ji bersamaku, kamu mungkin akan ditangkap. Dia melihatnya. Kamu menyelamatkan hidupku, jadi aku tidak bisa membiarkanmu menderita. Setelah banyak pertimbangan, aku hanya bisa membiarkanmu pergi. Pada titik ini, Ji Siwei diam-diam menyerahkan liontin giok kepada Yevan, mengatakan, ini adalah izin. Ling Baoyu dapat menghapus jejak yang ditinggalkan oleh orang lain pada Anda, nak. Anda harus berhati-hati, melambaikan tangannya, dan kemudian bergegas ke kejauhan. Ayo pergi, jangan melihat lagi, dia telah menghilang. Ji Hui melangkah maju, meraih tangan Ji Siwei, dan mendesaknya untuk menaiki kereta giok. Kecepatan Yevan sangat cepat, seperti cahaya yang berkedip-kedip, menghilang dalam sekejap. Dia waspada dan tidak berhenti sama sekali, dia mengembangkan gerak kaki orang gila tua itu menjadi ekstrim. Tidak sampai 2 hari kemudian dia merasa lega karena tidak ada yang mengikutinya. Namun, pada hari kelima, masalah akhirnya datang, dan dia merasakan aura pembunuh yang kuat. Sebuah suara tua terdengar di telinganya, anak muda, kamu mengambil satu barang lagi, kamu harus menyimpannya. Tepat di depan, seorang lelaki tua yang akrab berdiri di sana, menghalangi jalannya, itu adalah bawahan Ji Hui, Jiren, pelayan tua. Apa maksudmu? Teknik void hebat bukanlah sesuatu yang bisa kamu pelajari. Jiren berdiri di sana dengan tubuh bungkuk, ekspresi acuh tak acuh, dan tatapan membunuh. Saya menyelamatkan mutiara keluarga Ji Anda, tetapi Anda benar-benar membunuh saya. Apakah ini cara Anda membalas dermawan Anda? Yevan tampak dingin. Teknik void hebat adalah rahasia tertinggi, salah satu teknik penting dari void classic, dan tidak pernah dibiarkan jatuh ke tangan orang luar. Nona Ziwei masih muda dan cuek, jadi aku memberikannya kepadamu dengan santai, dan aku hanya bisa mengambilnya kembali. Niat membunuh Jiren terungkap, sedingin gudang es, dan berkata, bahkan jika Holy Master Yao Guang mendapatkannya, kami akan menemukan cara untuk mengambilnya kembali, apalagi kamu. Jiren dibuli ke depan. Bab 155, mengalahkanmu ke lantai 18 neraka. Jiren sepertinya sudah tua, tetapi ketika dia berjalan, dia seperti serangan petir, cepat dan ganas, dan langsung datang untuk membunuhnya. Yevan menginjak gerak kaki misterius, berbalik dan pergi, pelayan tua ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dia tolak. Jiren ketakutan, dia melangkah ke langit dengan satu langkah, lalu turun dengan satu kaki, menyebabkan langit berguncang. Dia terlihat bungkuk, tetapi saat ini dia sangat kuat sehingga mengejutkan. Kaki besar itu membesar, panjangnya beberapa meter, dan dia menginjak dengan keras. Bang! Yevan terkejut, dan dengan cepat bersembunyi ke samping. Kaki besar itu menginjak tanah dan mengeluarkan suara keras. Retakan besar menyebar ke segala arah, dan permukaan tanah benar-benar hancur. Kamu tidak bisa pergi. Jiren, pelayan tua itu, menampar tangannya secara bergantian, dan menampar. Tangannya yang besar seperti batu kilangan mengeluarkan suara gemuruh saat dia menampar. Kamu serigala tua yang mengantuk. Yevan mengertakkan gigi, mengubah arah, dan bergegas keluar. Boom! Tangan besar itu menepuk kehampaan, menyebabkan aliran udara berdampak keras, seperti badai petir yang menderu. Yevan hampir terlempar. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya pramugari tua ini, dia masih memiliki kekuatan yang begitu menakutkan meski bertangan besar. Aku akan mengatur pemakamanmu. Kamu bajingan tua yang rambutnya akan rontok, kamu harus mengatur urusanmu sendiri. Yevan bergegas ke kejauhan, kecepatannya tidak dapat digambarkan sebagai tidak menyenangkan, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak bisa melarikan diri dari wilayah ini. Ada kekuatan misterius yang beredar, dan kecemerlangan di tanah bersinar, menghalangi gerak kakinya, bahkan jika dia melesat ke langit,
dia masih dibatasi oleh tempat ini. Dunia ini seperti sangkar, diblokir oleh orang-orang, dan tidak ada cara untuk keluar. Kamu tidak bisa pergi, Jiren, pelayan tua, berkata dengan ekspresi acuh tak acuh dan membungkuk, aku akan memberimu akhir yang bahagia. Setiap tahun, aku akan membakar sejumlah uang kertas dan memercikkan anggur untukmu. Dia menunjuk seperti pisau dan menunjuk ke bawah menebas dan datang, ada api besar yang keluar, seperti pedang yang menyala, bersinar terang, menutupi langit, dan api ilahi menari, sangat berkobar. Ye Fanjian tidak sabar untuk bergegas keluar, menghindari pisau api yang jatuh. Suhu yang sangat panas segera membakar bagian belakang, dalam sekejap mata, tanah hangus dan semua tumbuh-tumbuhan berubah menjadi abu, tanah merah hangus dan berubah menjadi porselen mengkilap. Balas dendam untuk kebaikan. Ye Fan menggertakkan giginya pada Jiren, tetapi dia lebih membenci Ji Hui, seorang anggota keluarga Ji yang terkenal, dan berkata, kamu wanita tua yang berhati serigala, jangan biarkan aku melarikan diri, atau kamu akan terlihat baik padaku. Setelah mempelajari teknik rahasia yang tercatat dalam kitab suci kuno, bahkan banyak keturunan langsung dari keluarga Ji tidak memiliki kesempatan untuk mempraktikkannya, apalagi kamu, orang luar yang tidak penting. Jiren mengulurkan tangannya yang besar tangan, kelima jarinya seperti kait di langit, dan ada cahaya biru ungu. Ada sinar cahaya yang menggelegar, meraih Tianling Gai milik Ye Fan. Kaca. Beberapa petir ungu melingkar di antara kelima jarinya, seperti naga dan ular yang melingkar, mendistorsi kehampaan dan datang dalam sekejap mata. Hati Ye Fan sangat menakjubkan, dan dia langsung menampilkan teknik kehampaan hebat, berubah menjadi gumpalan asap hitam dan berdampak di ruang ini. Kaca. Petir ungu itu benar-benar luar biasa, di bawah batu giok pertama, sebuah lubang besar seukuran ember dilubangi di tanah, yang tidak berdasar, dan semburan asap biru membubung. Tentu saja, aku telah menguasai Great Void Art, jadi aku tidak bisa menahanmu. Mata Jiren menunjukkan cahaya dingin, dan beberapa sambaran petir keluar dari tangannya pada saat bersamaan, dan petir ungu menembus ruang kosong. Ketika ada suara keras yang memekakkan telinga, sepotong tembaga diambil dari tangan Ye Fan, dan itu bergerak dengan keras, menyerap beberapa sambaran petir. Itu adalah plakat perunggu kuil Dalian. Plakat ini setengah tidak berguna, dan sulit untuk mengerahkan kekuatan apapun, tetapi setelah banyak penelitian, Ye Fan menemukan bahwa itu dapat menyerap serangan kilat dan sonik, yang sangat aneh. Ini sama sekali tidak mungkin. Ye Fan menyingkirkan plakat tembaga, merasa terlalu pasif. Baginya, kultivasi Jiren tidak dapat diprediksi, dan dia tidak dapat mengguncangnya dengan paksa. Pelayan tua Jiren menekan, dan berkata dengan tenang, anak muda, mengapa repot-repot, berjuang tidak berguna, itu hanya akan menimbulkan rasa sakit, saya ingin memberi Anda waktu yang baik, jangan salahkan diri Anda sendiri. Meskipun kata-katanya tenang, dia membunuh di setiap langkah. Membuka mulutnya dan memuntahkan awan sihir, seolah-olah ada raungan di langit, bergemuruh, dan bergegas menuju Ye Fan. Ye Fan terkejut, benda tua ini terlalu kuat, dihembuskan seperti guntur, perkasa seperti laut, dia membubung ke langit, dan berkata, apa yang kamu lakukan, bagaimana kamu memblokir ruang ini? Oleh satu jaring langit besar, setelah diletakkan, akan menutupi dunia, dan kamu tidak akan bisa menembusnya sama sekali. Ekspresi Jiren acuh tak acuh, wajah tuanya tanpa ekspresi. Bagaimana kamu menemukanku? Ye Fan bertanya lagi. Nona Ziwei diam-diam mengirimi Anda liontin giok. Kami telah menemukan itu, apakah Anda pikir Anda dapat menghilangkan jejak dengan menghapus tandanya? Saya telah mengikuti Anda sejak awal. Tapi kecepatan Anda memang terlalu cepat. Itu tidak sampai hari ini aku mencari lagi. Terserah kamu. Oke, aku tahu pikiranmu, Ji Hui. Wanita tua sialan, Jiren, budak anjing. Jiren bergerak seperti hantu, dan berkata dengan sungguh-sungguh, sudah hampir waktunya, kamu sudah waktunya untuk berangkat. Hayalan. Langit bergetar untuk beberapa saat, sebuah tangan hitam besar terwujud, dan awan hitam di sekitarnya bergulung, memancarkan aura yang berdebar-debar, itu adalah sidik jari kosong besar keluarga Ji. Jiren adalah nama pelayan, hanya seorang budak tua, tetapi dia telah menguasai teknik rahasia ini, jelas statusnya sangat tidak biasa.
Mahamudra of the Void sangat mendominasi, sangat kuat, hitam seperti tinta, menutupi langit dan matahari, dan menampar Yevan dengan keras. Sudah terlambat baginya untuk bersembunyi. Ini adalah teknik rahasia tertinggi yang tercatat dalam kitab suci kuno. Ini sangat menakutkan. Tangan hitam menutupi langit dan benar-benar menyegelnya di bawah. Dalam kehidupanku selanjutnya, aku akan bergabung dengan keluarga biasa, dan tidak mendapat masalah seperti itu. Suara pelayan tua Jiren tidak keras, kejam dan dingin, bergema di langit. Hei! Yevan mengeluarkan cermin gosip tembaga, dan memancarkan seberkas sinar matahari yang terik, menyinari tangannya yang besar menghadap ke langit. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan payung Tianluo dan meletakkannya di atasnya. Namun, kecemerlangan yang dipancarkan oleh cermin gosip tembaga hampir tidak dapat menghalangi Mahamudra of Void. Retak, tangan hitam besar itu jatuh, dan menampar payung Tianluo dengan keras, membuat suara klik yang tajam. Retakan muncul di permukaan payung, dan tubuh Yevan terbang di tempat. Jiren berhenti berbicara, dan sekali lagi mengorbankan Mahamudra Void, dia menepuk Yevan. Tangan besar itu seperti awan gelap, memancarkan fluktuasi menakutkan yang membuat hati seseorang bergetar, dan jatuh seperti gunung. Pak! Payung Tianluo sangat kuat, tetapi pada saat ini ia tidak dapat menahan cetakan tangan besar dari kehampaan. Setelah ditampar dengan keras lagi, payung itu tiba-tiba hancur berantakan. Payung Tianluo hancur berkeping-keping. Yevan memuntahkan seteguk darah, dan terbang terbalik puluhan meter, dia menghela nafas dalam hatinya, jarak pukulannya yang kuat terlalu lebar, bahkan harta yang berat seperti payung Tianluo pun retak, bagaimana dia bisa bertarung? Om! Kehampaan bergerak, dan tangan hitam besar menepuknya lagi, menutupi matahari di langit, dan bayangan besar menutupi bagian bawah. Klik, klik. Sebelum tangan besar itu benar-benar jatuh, tanah di bawah kaki Yevan tidak dapat menahan tekanan, dan dengan cepat pecah. Bisa dibayangkan betapa mengerikan tekanan yang dia alami. Yevan mengorbankan cermin gosip tembaga Ildong itu memperbesar dengan cepat, seperti perisai besar, di atas kepala. Ketika tangan hitam menutupi langit dan suara logam yang menusuk sangat tajam, membuat tubuh orang mengikuti, seolah-olah dewa sedang menempa besi, seperti emas dan batu yang membelah langit. Cermin gosip tembaga yang berharga juga retak, dan akan segera hancur. Yevan merasakan sakit di hatinya, ini adalah senjata keluarga tetua Jiang, dan itu bisa disebut harta karun. Meskipun pada dasarnya rusak di tanah terlarang kuno yang tandus, itu masih bisa disebut sebagai harta yang kuat, tetapi itu tidak bisa menghentikan Void Mahamudra sama sekali. Dang, keluar dengan getaran yang menusuk telinga, cermin gosip tembaga retak, dan kemudian pecah berkeping-keping di langit dengan tabrakan. Yevan hampir terguncang ke tanah, noda darah tumpah dari sudut mulutnya, dia melihat ke langit, dan berkata, kamu orang tua. Dua harta hancur, bahkan jika botol batu giok yang tersisa dikorbankan, hasilnya tetap seperti ini. Pak, Jiren mengulurkan tangannya yang besar, dan segera menjatuhkan Yevan. Meskipun itu bukan tangan kosong yang besar, itu masih sangat kuat. Jika Yevan tidak berkultivasi menjadi tubuh yang berharga, dia akan hancur berkeping-keping sekarang. Meski begitu, dia masih akan berguling puluhan meter jauhnya. Bang, tangan besar itu mengulurkan tangan lagi dan menampar Yevan, dia tidak bisa mengelak, tubuhnya hampir hancur, dan dia berjuang untuk berdiri dalam waktu yang lama. Jiren membungkuk, melihat ke bawah, tanpa ekspresi, dan berkata dengan acuh tak acuh, dibandingkan dengan keluarga Ji, kamu terlalu tidak penting, berjuang dengan sia-sia, apa gunanya? Menembakmu seperti membunuh ayam atau ayam, tidak ada perbedaan antara anjing. Kamu orang tua hanyalah seekor anjing yang dibesarkan oleh orang lain, jangan berpostur tinggi seperti itu, bahkan jika wanita tua Fen Jihui yang sudah meninggal itu datang, dia tidak layak. Jiren tidak mengatakan apa-apa di mulutnya. Wajah tua. Marah, Gu Jingwu, berkata, seperti debu, lemah seperti semut, awalnya Anda tidak akan memiliki persimpangan dengan keluarga Ji yang transenden, tetapi sayangnya hidup Anda tidak cukup baik, Yang Agung Void Art bukanlah orang sepertimu. Kamu bisa mendapatkannya. Jiren sudah tua dan lemah, seperti memandang rendah semut dan serangga, tanpa fluktuasi emosi. Kamu budak tua. Pada saat ini, pelayan tua Jiren mendarat, mendesak ke depan, dan berkata,
Sebelum aku membunuhmu, aku perlu memahami sesuatu, dan aku perlu mengeluarkan jiwamu. Kekuatan tempur, Yevan tidak memiliki kesempatan, dan dia tidak tahu seberapa dalam pria tua ini. Yevan sedang menunggu kesempatan, siap menggunakan kartu truf terakhir. Sebelum atau sesudah Jiren mendekat, dia merasa bisa bergerak. Pada saat ini, sebuah danau emas kecil tiba-tiba muncul di antara alis Yevan, seperti matahari keemasan yang terpasang di sana. Air pasang bergetar, kemegahan ilahi bersinar terang, dan seberkas cahaya yang menyilaukan langsung keluar, berubah menjadi pedang emas, seperti pedang yang menebas langit. Ini adalah serangan spiritual yang kuat. Setelah mengambil buah suci emas, kekuatan spiritual Yevan telah mencapai tingkat yang luar biasa. Sangat kental sehingga bisa diubah menjadi bentuk. Dia telah meraba-raba serangan spiritual semacam ini selama lebih dari setahun, dan secara bertahap berevolusi menjadi gerakan pembunuh yang kuat, yang berspesialisasi dalam menyerang pikiran orang. Jiren memeluk kepalanya dan jatuh ke tanah di punggungnya. Indera ilahi yang kuat menyerang dan membunuh, satu serangan berhasil. Sebelumnya, Jiren, pelayan tua, selalu sangat acuh tak acuh, tanpa gangguan di wajahnya, tapi sekarang wajahnya penuh keganasan, meraung keras, dan meronta kesakitan. Seluruh tubuh Yevan bergetar, tubuhnya sangat jernih, kekuatan ilahinya melonjak, dan tinju emasnya menghantam ke depan dengan keras. Pukulan, bang, langsung mengenai rahang pelayan tua itu dengan suara retak, dan tulang rahangnya patah. Kamu Buddha tua, bukankah kamu tinggi di atasku? Aku akan mengalahkanmu langsung ke lantai 18 neraka. Jiren dipukul di dagu oleh pukulan barusan, dan terbang lurus ke udara. Yevan berbalik ke samping dan mengayunkan kakinya seperti cambuk besi. Tulang dadanya pecah di tempat dan roboh. Kamu budak tua, bukankah kamu baru saja memperlakukanku seperti semut? Dengan satu tendangan dari Yevan, bahu dan bahu Jiren hancur, dan dia langsung terbang keluar. Yevan tidak menunggu sampai mendarat, dia melangkah dengan 7 langkah, lalu turun dengan berat. Bang, dia menendang Jiren menginjak dan jatuh dengan keras di tanah. Keluarga Huanggu luar biasa, bukan? Suatu hari, cepat atau lambat, saya akan pergi ke rumah Ji, dan masuk ke tempat suci keluarga Ji yang menurut Anda tidak mungkin tercapai. Wanita tua yang sudah meninggal itu, kamu harus hidup untuk waktu yang lama dengan ledakan. Yevan menendang Jiren, yang berguling-guling di tanah, ke udara. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa di cerita berikutnya dunia novel.